sehingga tidak bermain dalam hatinya, apa silap aku sampai Allah menduga aku seperti ini. Apa salah aku sehingga Allah menduga aku dengan dugaan yang berat yang aku tak mampu memikulnya. Kata Imam Ibn Athaillah Sekandari, sikap seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengedepankan konsep husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan baik itu di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda bersabda tentang pentingnya husnudzan, baik sangka. Katanya, khaslatan laisa fawqahuma min birrin husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara tak ada yang lebih baik daripada keduanya. Yang pertama, berbaik sangka pada Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Baik sangka kepada Allah ketika diberi nikmat, maka baik sangkanya kepada Allah, Allah menguji aku untuk aku bersyukur. Ketika diberi musibah, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberi pahala kepada aku dengan sabar. Sehingga tidak bermain dalam hatinya, apa silap aku sampai Allah menduga aku seperti ini. Apa salah aku sehingga Allah menduga aku dengan dugaan yang berat yang aku tak mampu memikulnya. Ini sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan dugaan. Kata Imam Ibn Athaillah Sekandari mengatakan, kalau kamu tidak dapat bersangka baik kepada Allah kerana kebaikan sifatnya, maka bersangka baiklah kepada Allah karena layanannya kepada kamu. Bukankah Allah melayan kepada manusia itu hanya dengan kebaikan sahaja? Allah beri sehat tak kira kepada sesiapapun. Allah bagi tubuh badan ini berfungsi normal kepada sesiapapun kecuali yang diduga oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dengan adanya kekurangan pada tubuh badannya. Allah memberikan oksigen tanpa kita perlu membayar kepada sesiapapun. Maka kita melihat pada apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya, semuanya adalah perkara yang baik. Hanya saja manusia itu berbeza di dalam menyikapi ihsannya Allah. Ada orang melihat Allah itu berbuat ihsan kalau dirinya dapat apa yang diminta. Kalau tak dapat, maka dia melihat Allah tak berbuat ihsan kepada dirinya. Dan dengan demikian, muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan husnudzan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah, namanya hadis Qudusi, hadis yang Nabi sandarkan kepada Allah. Katanya, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku ini akan berada pada prasangka hambaku. Maka hendaklah hambaku memiliki prasangka terpulang kepada dia. Ingin memiliki prasangka yang mana satu kepada aku, yakni kepada Allah. Bila orang melihat apa yang berlaku kepada dirinya satu hukuman daripada Allah, maka dia kena hukum oleh Allah. Bukan karena Allah benar menghukum kepada dia, tapi karena buruk sangkanya dia kalau Allah menghukum, maka jadilah itu sebagai hukuman. Bila orang mempunyai prasangka yang baik kepada Allah atas apa yang berlaku kepada dirinya, hatta dalam bentuk dugaan, itulah kebaikan yang Allah beri kepada seseorang, walaupun dalam bentuk musibah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada kalanya Allah itu menduga seorang dengan miskin,
Karena kalau dia dibiarkan kaya, dia makin jauh daripada Allah dengan kekayaannya. Ada kalanya Allah memberi sakit kepada seseorang, kalau dia sehat justru digunakan kesehatannya untuk hal yang dimurka oleh Allah. Ada kalanya Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, kalau dia diduga dengan miskin, dia tak mampu berhadapan dengan kemiskinannya. Ada kalanya Allah menduga seorang dengan sehat, yang kalau diduga dengan sakit, dia tak mampu memikul sabar dalam sakit yang dihadapinya. Jadi hikmah yang disimpan oleh Allah di dalam dugaannya dan juga dalam nikmatnya adalah cukup luas untuk kita melihat di sebalik apa yang berlaku, bukan hanya daripada zahir yang berlaku.